Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah persamaan diferensial akan memaparkan materi tentang metode variasi parameter persamaan diferensial linear orde 2 tak homogen. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Intan Aulia dengan NPM 1910631050016. Yang kedua ada Hilmaski Hidayati dengan NPM 1910631050078. Dan yang ketiga ada G. Amalia Malik Nugraha dengan NPM 1910631050139. Metode variasi parameter ini digunakan untuk memecahkan persamaan-persamaan yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode koefisien tertentu seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok 7 sebelumnya. Metode variasi parameter pada persamaan diferensial linear tak homogen orde 2 rumusnya adalah Y aksen 2 min Px Y aksen ditambah Qx Y sama dengan Rx. Untuk menentukan metode variasi parameter, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan penyelesaian persamaan diferensial homogen. Y aksen 2 min Px Y aksen ditambah Qx Y sama dengan 0. Akar persamaan karakteristiknya YH sama dengan C1Y1X ditambah C2Y2X. Nah, langkah keduanya menentukan penyelesaian persamaan diferensial tak homogen dengan metode variasi parameter. Menentukan solusi umumnya yaitu YP sama dengan V1X Y1X ditambah V2X Y2X. Nah, selanjutnya menentukan persamaan syarat V1 aksen X Y1X ditambah V2 aksen X Y2X sama dengan 0. Kemudian substitusi YP aksen dan YP aksen 2 pada persamaan diferensial menjadi V1 aksen Y1 aksen X ditambah V2 aksen X Y2 aksen X sama dengan Rx. Nah, menentukan V1X dan V2X adalah V1 aksen X sama dengan min Y2X dikali Rx dibagi W. Kemudian V1X sama dengan integral dari min Y2X dikali Rx dibagi W. Untuk V2 aksen X sama dengan Y1X dikali Rx dibagi W. Maka hasilnya adalah V2X sama dengan integral dari Y1X dikali Rx dibagi W. W ini adalah W sama dengan Y1X Y2X min Y1 aksen X Y2X. Kemudian langkah ketiganya menentukan solusi persamaan diferensial tak homogen Y sama dengan YH ditambah YP sama dengan C1Y1X ditambah C2Y2X ditambah V1X Y1X ditambah V2X Y2X. Untuk lebih mengerti materi ini akan dipaparkan contoh soalnya sebagai berikut. Baik, di sini ada contoh soal yaitu tentukan solusi umum persamaan diferensial Y 2 aksen ditambah Y sama dengan secant X. Nah, untuk mencari solusi umum dari persamaan ini, itu langkah pertamanya adalah menentukan persamaan homogen. Nah, persamaan homogen ini didapat dari Y 2 aksen ditambah Y sama dengan 0. Nah, ini adalah R kuadrat. Dan ini adalah, karena ini tidak ada aksennya, berarti kita tuliskan ini 1. Gitu, sama dengan 0. Nah, maka R kuadrat sama dengan plus minus R sama dengan plus minus 1. Nah, kita dapat menuliskannya di sini. Jadinya karena ini 1, itu YH sama dengan C1 kalikan dengan cos X ditambah C2 dikalikan dengan sin X. Nah, karena sudah didapat persamaan homogennya, maka kita menentukan YP, di mana YP itu adalah sama dengan C1 dikalikan dengan X cos X ditambah C2 dikalikan dengan X sin X. Nah, sudah diketahui YP-nya, itu kita dapat menentukan dua persamaan yang nantinya akan disubstitusi atau dieliminasi sehingga didapatkan C1 aksen sama dengan min tan X dan C2 aksen sama dengan 1. Nah, sebelumnya, itu cara menentukan persamaannya ini itu adalah dengan
Ini kan C1 aksen dikalikan dengan cos X ditambah C2 aksen dikalikan dengan sin X. Nah ini itu didapat dari YP. Ini untuk persamaan 1. Sedangkan untuk persamaan 2 itu rumusnya adalah C1 aksen U aksen ditambah C2 aksen dikalikan dengan U2 aksen. Ini U1. Di mana U1-nya itu adalah cos X. Ini kita jadikan U1 dan ini adalah U2. Gitu. Jadi nanti di dalam persamaan 2 itu yang dituliskan adalah turunan dari U-nya. Ini turunan dari U1 aksen, dan ini adalah turunan dari U2 atau U2 aksen. Seperti itu. Turunan dari cos X itu adalah min sin X, dan turunan dari sin X itu adalah cos X. Sama dengan secant X. Kenapa secant X? Karena dari soalnya ini di ruas kanan itu adalah secant X. Nah, lalu persamaan 1 dan 2 kita eliminasi dan juga substitusi sehingga menghasilkan C1 aksennya itu adalah min tan X dan juga C2 aksennya itu adalah 1. Selanjutnya, karena sudah diketahui C1 itu adalah min tan X, maka kita dapat mengintegralkan C1 sehingga hasilnya adalah ln cos X dan C2 itu tadi kan 1. Nah, integral dari 1 itu adalah X. Maka sudah diketahui C1 dan C2-nya ketika sudah diintegralkan itu adalah ln cos X dan juga X. Nah, setelah diketahui C1 dan C2-nya, itu kita masukkan lagi ke dalam rumus YP. Jadi kan YP itu rumusnya adalah C1 dikalikan dengan U1 ditambah C2 dikalikan dengan U2. Nah, ini adalah C1, ini adalah U1, dan ini adalah C2. U2 itu adalah sin X. Nah, maka sudah ketemu solusi umum dari persamaan diferensial yang tadi, itu adalah Y sama dengan ln cos X ditambah C1 dikali cos X ditambah X tambah C2 dikalikan dengan sin X. Selanjutnya di sini ada contoh soal 2. Tentukan solusi dari persamaan diferensial berikut. Y 2 aksen min 2Y 1 aksen ditambah Y sama dengan E pangkat X per X. Nah, penyelesaiannya di sini bentuk umum dari metode variasi parameter persamaan diferensial linear order 2 tak homogen. Bentuk umumnya adalah Y 2 aksen ditambah Px Y 1 aksen ditambah Qx Y sama dengan Rx. Nah, di persamaan diferensialnya ini kita punya Y 2 aksen dikurangi 2Y aksen ditambah Y sama dengan E pangkat X per X. Langkah yang pertama adalah menentukan solusi homogen atau YH dengan persamaan karakteristik. Nah, persamaan karakteristiknya ini kita ambil dari persamaan diferensialnya, menjadi M pangkat 2 dikurangi 2M ditambah, karena ini Y-nya bukan turunan berarti kita tulis 1 sama dengan 0, karena ini bentuknya adalah solusi homogen, jadi dia sama dengan 0. Lalu M kuadrat min 2M ditambah 1 kita faktorkan menjadi M dikurangi 1 dikali M dikurangi 1 sama dengan 0. Lalu jadi M sama dengan 1 atau M sama dengan 1. Nah, pada persamaan diferensial linear homogen order 2, jika persamaan karakteristiknya itu punya akar kembar, misalkan M sama dengan B ini adalah konstanta ya, maka solusi umumnya Y sama dengan C1 E pangkat BX ditambah C2 X E pangkat BX. Jadi di sini solusinya YH sama dengan
bentuk umum solusi YH ini di metode variasi parameter adalah C1 Y1X ditambah C2 Y2X. Jadi YH sama dengan C1 Y1 nya itu kan berarti ini ya E pangkat BX. Karena di sini kita nilai B nya adalah 1, berarti jadi E pangkat X ditambah C2 Y2 nya X E pangkat BX. Berarti di sini jadi X E pangkat X ya, karena B nya sama dengan 1 di sini. Selanjutnya, menentukan penyelesaian PD tak homogen dengan metode variasi parameter. Yang pertama adalah menentukan solusi umumnya. Solusi umumnya itu YP, rumusnya itu sama dengan V1X Y1X ditambah V2X Y2X. Jadi YP sama dengan V1X Y1 nya itu tadi nih ya E pangkat X ditambah V2X Y2X nya adalah X E pangkat X. Kalau tadi di solusi homogennya itu kan dia bentuknya C ya, C itu kan konstanta. Nah kalau di sini di tak homogennya dia diubah menjadi bentuk fungsi Vx. Jadi di sini V1x Y1x ditambah V2x Y2x rumusnya. Nah selanjutnya adalah menentukan persamaan syarat. Rumusnya yaitu V1 aksen X Y1x ditambah V2 aksen X Y2x sama dengan 0. Berarti jadi V1 aksen X Y1x nya tadi E pangkat X ditambah V2 aksen X Y2x nya X E pangkat X sama dengan 0. Selanjutnya adalah hasil substitusi YP aksen, YP 2 aksen pada PD. Rumusnya yaitu V1 aksen X Y1 aksen X ditambah V2 aksen X Y2 aksen X sama dengan Rx. Jadi sama dengan di sini V1 aksen X Y1 aksen X. Y1 nya itu kan E pangkat X, berarti turunan dari E pangkat X itu tetap ya E pangkat X ditambah V2 aksen X Y2 aksen X. Y2 nya adalah X E pangkat X. Jadi turunannya ini kita menggunakan aturan perkalian ya. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi fx itu sama dengan X E pangkat X yang ini ya, kita akan mencari turunannya. Berarti kita misalkan U sama dengan X, berarti U aksen turunannya adalah 1. V sama dengan E pangkat X, V aksennya adalah tetap ya E pangkat X. Berarti aturan perkaliannya UV sama dengan U aksen V ditambah UV aksen sama dengan U aksennya itu 1 dikali V nya adalah E pangkat X ditambah U nya X dikalikan dengan V aksennya E pangkat X. Berarti sama dengan E pangkat X ditambah X E pangkat X. Jadi di sini turunan dari X E pangkat X atau kita sebut Y2 aksen X nya itu adalah E pangkat X ditambah X E pangkat X sama dengan Rx. Rx itu ini ya E pangkat X per X atau kita ubah
bentuknya menjadi X-nya ke atas, berarti menjadi X min 1 E pangkat X. Selanjutnya menentukan V1X dan V2X. Kita ambil dari persamaan syaratnya tadi, yaitu V1 aksen X E pangkat X ditambah V2 aksen X E pangkat X sama dengan 0. Lalu diambil dari hasil substitusi YP aksen dan YP 2 aksen pada PD, yaitu tadi V1 aksen X E pangkat X ditambah V2 aksen X E pangkat X ditambah X E pangkat X sama dengan X pangkat min 1 E pangkat X. Nah, selanjutnya dari dua persamaan di atas kita mencari Wronskian dari Y1X Y2X. Rumusnya adalah W sama dengan Y1X Y2 aksen X dikurangi Y1 aksen X Y2X. Kita substitusikan ya di sini, berarti W sama dengan Y1-nya itu tadi ini E pangkat X dikali Y2 aksen ini tadi ya, Y2 aksen E pangkat X ditambah X E pangkat X dikurangi Y1 aksen, berarti yang ini E pangkat X dikali Y2X yang ini X E pangkat X. Y sama dengan E pangkat X dikalikan dengan E pangkat X menjadi E pangkat 2X ditambah E pangkat X dikali dengan X E pangkat X menjadi X E pangkat 2X dikurangi E pangkat X dikali X E pangkat X jadi X E pangkat 2X. Jadi W sama dengan, karena ini X E pangkat 2X dikurangi X E pangkat 2X sama dengan 0. Jadi W sama dengan E pangkat 2X. Selanjutnya kita mencari V1 aksen X. Rumusnya adalah negatif Y2X dikali RX per Wronskian. Nah, untuk mencari V1X-nya adalah dengan mengintegralkan negatif Y2X dikali RX per Wronskian dx. Jadi V1X sama dengan integral dari minus Y2X-nya itu tadi ini ya, X E pangkat X pangkat X dikali RX-nya ini X pangkat min 1 E pangkat X per Wronskiannya E pangkat 2X. Jadi V1X itu sama dengan integral ini dx ya, dikurangi X E pangkat X dikali X pangkat min 1 E pangkat X adalah ini kan X dikali X pangkat min 1, berarti X pangkat 1 kurang 1 adalah X pangkat 0. X pangkat 0 itu 1 ya, berarti tinggal E pangkat X dikali E pangkat X, hasilnya E pangkat 2X per E pangkat 2X. Jadi V1X itu sama dengan integral negatif E pangkat 2X dibagi E pangkat 2X adalah 1. Ini dx. Jadi V1X itu sama dengan integral negatif 1 sama dengan negatif X. Selanjutnya untuk V2 aksen X itu rumusnya Y1X dikali RX dibagi Wronskian.
Nah, untuk V2x nya adalah integral dari Y1x dikali Rx per ukuran sekian. Jadi V2x sama dengan integral dari Y1x nya itu tadi E pangkat x ya, E pangkat x dikalikan dengan Rx nya x pangkat min 1 E pangkat x dibagi ukuran sekiannya E pangkat 2x. Jadi V2x itu sama dengan integral E pangkat x dikalikan dengan x pangkat min 1 E pangkat x menjadi x pangkat min 1 E pangkat 2x ya, dibagi E pangkat 2x. Jadi V2x itu sama dengan integral dari ini dx ya, dx ini dx ini E pangkat 2x kita coret, berarti tinggal integral dari x pangkat min 1 dx, atau V2x ini sama dengan integral dari x pangkat min 1 itu 1 per x dx ya. Jadi V2x itu sama dengan integral 1 per x dx adalah ln mutlak x. Selanjutnya kita balik lagi ke YP tadi. YP itu kita udah dapat tadi V1x E pangkat x ditambah V2x x E pangkat x. Jadi YP sama dengan V1 nya kita udah dapat negatif x E pangkat x ditambah V2x nya yaitu ln mutlak x dikali dengan x E pangkat x. Berarti YP di sini sama dengan negatif x E pangkat x ditambah ini kita kedepankan menjadi x E pangkat x ln mutlak x. Selanjutnya adalah solusi umumnya. Solusi umum PD. Jadi solusinya adalah Y sama dengan YH ditambah YP. Tadi YH itu C1 E pangkat X ditambah C2 X E pangkat X ditambah dengan YP nya negatif X E pangkat X ditambah X E pangkat X ln mutlak X. Jadi Y sama dengan C1 E pangkat X ditambah C2 X E pangkat X dikurangi X E pangkat X ditambah X E pangkat X ln mutlak X. Jadi Y sama dengan C1 E pangkat X ditambah, karena ini sama-sama punya X E pangkat X, jadi kita ubah bentuknya menjadi C2 dikurangi 1 dikali X E pangkat X. Karena ini kan C2 dikali X E pangkat X adalah C2 X E pangkat X, min 1 dikali X E pangkat X adalah min X E pangkat X. Jadi sama aja ya. Lalu ditambah dengan X E pangkat X ln mutlak X. Selanjutnya Y sama dengan C1 E pangkat X ditambah ini C2 itu kan adalah konstanta ya. Konstanta dikurangi dengan 1 juga konstanta, maka hasilnya akan menjadi konstanta. Maka di sini kita tulis menjadi C3 X E pangkat X ditambah dengan X E pangkat X ln mutlak X. Dimana si C3 ini sama dengan C2 dikurangi 1. Sekian penjelasan dari kelompok 8 tentang metode variasi parameter persamaan diferensial linear order 2 tak homogen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.